Kongsi saya selamat tahun baru Imlek yang ke-2577. Udah lama sekali ya. Dan mengapa Shio ini berpengaruh juga untuk kehidupan kalian semua yang mungkin bukan Tionghoa. Mari kita akan bahas dan mengapa kalau kalian tahu ini, maka kalian pasti akan tahu bahwa Shio kalian adalah Shio yang akan mendapatkan rezeki nomplok, kekayaan, dan juga rezeki yang berlimpah di tahun kuda api yang akan kita hadapi ini. Halo saya Sikars, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengetahui Shio kita apa, dan kemudian kita harus tahu apa yang akan terjadi di tahun kuda api. Ini nggak terbatas hanya untuk orang-orang Tionghoa saja. Karena ya orang Tionghoa dan orang-orang selain Tionghoa itu sama-sama manusia. Dan ini adalah satu pendekatan atau ya, mereka bilang ini ilmu yang juga akan applied atau juga akan bisa berguna kepada seluruh umat manusia. Nah, untuk kalian semua yang fokus kepada keberlimpahan, kekayaan, dan juga keberhasilan dalam finansial, maka kalian harus tahu apa yang akan membuat kalian sukses di tahun kuda api ini nanti. Sebelum kita mulai, kita harus tahu bahwa ini semua dimulai saat dinasti Han. Kalau nggak salah tahun 202 hingga 220 hingga 202 sebelum Masehi. Jadi sebelum Isa, Yesus Kristus lahir, itu 200 tahun sebelumnya. Nah, ini dipopulerkan dan dipercaya ini adalah sebuah sistem untuk mengetahui peruntungan setiap manusia yang lahir di bulan yang berbeda, di Shio yang berbeda, dan didasarkan pada sebuah cerita di mana saat Sang Buddha itu memanggil seluruh marga satwa yang ada di hutan raya untuk berlomba-lomba datang ke gerbang surga dan ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, ini pemenangnya ternyata adalah Shio tikus. Dia akhirnya nyampe duluan. Untuk yang penasaran ceritanya seperti apa, kalian cari tahu. Tapi ini semua akan berdasarkan sifat-sifat Shio, dan untuk itu kalian harus tahu Shio kalian itu apa. Shio saya sendiri adalah ular. Mari kita akan mulai dari Shio pemenangnya, yaitu Shio tikus. Betul ya? Ya, Shio tikus. Nah, untuk kalian semua Shio tikus, kalian harus tahu bahwa tikus ini akhirnya memenangi perlombaan dibandingkan naga yang bisa terbang. Itu adalah karena Shio tikus ini akhirnya dia itu menumpangi punggungnya kerbau. Pemenang kedua. Harusnya pemenangnya adalah kerbau. Karena kerbau ini adalah pekerja keras, dia kuat, dia bisa memiliki kemampuan untuk berlari dan juga bertahan di air dan juga di daratan, kulitnya tebal. Nah, tapi tikus ini memenangi karena dia itu numpang di punggungnya kerbau. Jadi Shio tikus ini memiliki satu karakteristik yang cerdik dan juga dia itu sangat strategik. Nah, untuk kalian semua yang Shio tikus, akan seperti apa dan apa yang akan membuat kalian mendapatkan peruntungan kalian. Oke, siap-siap. Yang belum tahu Shio tikus itu siapa, itu adalah yang lahir di deretan tahun-tahun ini. Nih, lihat ya tahunnya. Nah, ini. Dari sini, tarik ke belakang atau ke depan kalau kalian merasa tahunnya nggak ada, tapi di tahun itu adalah orang-orang yang ada di Shio tikus. Kartu pertamanya adalah kartu The Six of Cups. Six of Cups, kartu tentang persahabatan, pertemanan. Maka rezeki kalian atau keberlimpahan di tahun kuda api ini adalah saat kalian cerdik dan bisa mengetahui teman kalian yang mana di masa lalu yang bisa kalian hubungi. Diajak ngobrol, terus kemudian mereka akan membantu kalian semua. Mereka akan mengangkat kalian dari hutang. Mereka akan mengajak kalian dalam proyek mereka, dalam kang tahu mereka ini tadi. Dan kalian akan mendapatkan hal-hal yang positif yang akan kalian juga petik di tahun ini. Ingat, ini adalah teman, bukan kenalan biasa atau kalian merasa teman atau dia merasa temenan sama kalian. Ini adalah seseorang yang tidak memiliki pamrih. Orang-orang ini akan tiba-tiba bisa untuk nyambung dengan pekerjaan kalian atau kalian akan diajak masuk ke pekerjaannya. Dan jika kalian secara cerdik bisa menemukan orang-orang ini, maka kalian sejatinya akan memiliki keberlimpahan. Uang ini akan menjadi baik kembali kondisinya, dan orang yang tadinya minus ini bahkan tidak hanya akan menjadi nol lagi tapi juga plus. Maka untuk kalian Shio tikus, coba untuk buka handphonenya, cari tahu teman-teman di masa lalu, dan coba temukan teman-teman yang akan merubah kondisi finansial kalian di tahun kuda api ini nanti. Nah, kita ke yang ditumpangi tikus, Shio kerbau. Siapa di sini yang Shio kerbau? Kalian harus tahu tahun-tahunnya ada di sini, dan kerbau ini memiliki karakteristik yang pekerja keras. Dia itu juga yang membantu petani untuk menarik bajak dan juga membantu banyak keperluan yang lain seperti menarik kereta dan juga bahkan untuk pembangunan sebuah istana atau apapun di masa lalu, kerbau ini juga dipergunakan. Nah, kira-kira akan harus seperti apa? The Knight of Cups. Shio kerbau ini perlu untuk meregulasi emosinya.
Karena nantinya akan banyak hal-hal yang dia hadapi. Ini membuat mereka ini merasa entitled, merasa kalau kok saya diperlakukan seperti ini. Ego ini adalah sesuatu yang akan menjadi musuh dari si kerbau-kerbau ini di tahun kuda api. Kuda api sendiri memiliki karakteristik yang kuda ini adalah, kalau di sini tulisannya cepat, melambangkan satu perpindahan yang juga sangat dinamis, dan kuda ini juga memiliki karakteristik hampir sama dengan kerbau. Maka kadang-kadang jika kerbau di tahun kuda, ini ada satu kondisi ego yang harus diredam. Maka tidak berusaha untuk mengalahkan atau tidak berusaha untuk mengungguli, ini akan menjadi sebuah kunci di mana kalian akan menjadi sukses. Maka hati-hati, saat kalian bekerja dalam satu tim, pastikan kalian tidak memiliki sebuah emosi yang tinggi, bisa menurunkan ego bekerja dalam tim, dan jika ini terjadi, maka kalian mendapatkan keberlimpahan. Pun juga menjadi saat menjadi seorang pemimpin, tidak menjadi pemimpin yang otoriter, menjadi seorang pemimpin yang kuat, tapi di sini tetap merangkul, apalagi dalam kondisi yang sulit dan geopolitik yang seperti sekarang ini. Maka ketangguhan seekor kerbau, kalian semua ini akan muncul saat kalian bisa meredam ego kalian. Nah, kita masuk ke pemenang yang ketiga, yaitu harimau atau macan. Macan ini atau harimau ini memiliki sifat pemberani. Dia juga memiliki satu kecenderungan untuk menjadi alpha atau menjadi seorang pemimpin, seseorang yang lebih daripada yang lain. The magician. Harus all round. Rupanya di sini macan atau seorang pemimpin yang berani ini ternyata diminta untuk bisa melakukan banyak hal. Kalian semua diminta untuk bisa melakukan semua hal dari orang yang kalian pimpin. Ini juga melambangkan bahwa kalian pun itu harus juga memiliki sebuah ketangguhan untuk bisa mempelajari hal-hal yang kalian ini mungkin nggak bagus, tapi kalian harus juga bagus di situ. Mungkin kalian selama ini tidak pay attention kepada permasalahan finansial atau permasalahan sumber daya manusia, seperti bagaimana karyawan atau orang-orang yang kalian pimpin, atau kalian nggak mengerti tentang marketing. Nah, ini meminta untuk para harimau di luar sana menjadi seorang pemimpin tidak hanya bermodal berani saja. Nah, ini juga harus dilihat bahwa kuda api pun ini adalah pesaing utama kalian. Maka harimau tidak hanya mengandalkan cakarnya, tapi gesitnya dan juga kemampuan berlarinya ini juga dipertaruhkan. Terutama jika ada kartu The Magician yang menunjukkan bahwa all-round skills ini dibutuhkan, kalian harus bisa mengadopsi hal-hal yang baru. Tapi usahakan tidak menjadi jack of all trades, orang yang melakukan banyak hal tapi bisanya cuma dikit-dikit aja. Kalian diminta untuk benar-benar menguasai bidang yang kalian saat ini pimpin atau kalian saat ini kerjakan. Jika itu bisa dilakukan, maka keberlimpahan ini akan datang kepada kalian. Yang berikutnya adalah kelinci. Nah, kelinci ini ada cepat, ada lagi kelinci ini gesit. Gesit itu seperti apa? Kalau kerbau larinya kan kenceng, tapi lurus. Nggak bisa tiba-tiba belok ke kiri, belok ke kanan. Kelinci ini memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Nah, untuk kalian semua para kelinci, the lovers. Karakteristik perasaan ingin dicintai dan mencintai ini akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar mempengaruhi kondisi finansial kalian. Maka perhatikan, hubungan kalian dengan orang yang kalian sayangi dan cintai ini akan sangat berpengaruh kepada psikologi kalian saat kalian bekerja dan mencari uang ini tadi. Maka keberlimpahan akan datang dari dukungan orang yang tepat. Maka untuk para kelinci di sana, jika kalian berpasangan dengan kelinci-kelinci yang nggak mendukung kalian, harapannya di sini cobalah untuk, ya kalau ternyata bisa pisah-pisah, tapi kalau tidak, jangan libatkan mereka. Jangan masukkan mereka ke dalam pekerjaan atau kesibukan yang menghasilkan uang ini tadi. Kalau memang ini harus dilakukan dan ternyata kalian nggak bisa berpisah, upayakan untuk nggak usah ikutan dulu. Jadi kalau misalkan kalian semua suami istri mengelola sebuah restoran, upayakan untuk biarin istri kalian yang melakukan atau kita yang melakukan, atau jika tidak, ya kalian harus harmonis melakukan ini. Maka kondisi the lovers, kondisi di mana kita akan memiliki satu perasaan percintaan yang kontem atau benar-benar penuh, ini adalah hal yang penting dalam keuangan di tahun kuda api ini tadi. Dan ingat, cara menggabungannya adalah sionya apa dibandingkan dulu dengan kudanya ini tadi. Nah, kelinci ini bisa ngalahin kuda kalau seperti apa? Kuda ini kan ada di urutan ke-7 kan. Nah, kalau kita sudah unggul, maka sejatinya kita hanya perlu mengedepankan keunggulan dari kelebihan sio kita. Tapi kalau ternyata sio kita ini ada di bawahnya, maka sio ini tadi harus memiliki sebuah upaya atau usaha yang lebih kuat agar kita bisa menyaingi sio kuda yang ada di atas kita. Nah, dalam hal ini misalkan saya nih, sio saya ular, masih di atas kuda, ini masih aman. Oke, kita langsung ke berikutnya, yaitu naga. Nah, naga ini kuat. Dia itu memiliki semburan api, memiliki kulit yang juga keras, dan juga dia ini memiliki tubuh yang besar dan bisa terbang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para naga ini tadi?
Six of Pentacles. Nah, ternyata kalian semua akan bisa menghasilkan uang atau keberlimpahan saat kalian itu mengeluarkan uang, membantu orang lain. Saat kalian memberikan atau mendermakan harta kalian, meskipun kalian mungkin nggak dalam kondisi yang maksimal atau dalam kondisi terbaik kalian, ternyata ini akan menarik keuangan datang kepada diri kalian. Coba untuk melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan. Maka jika kalian bisa membantu, maka tiba-tiba bantuan lebih besar akan datang kepada kalian. Pun ini adanya sebuah kondisi di mana orang akan datang berinvestasi kepada usaha kalian ini tadi. Dan kartu The Six of Pentacles menunjukkan kalau semua ketulusan ini akan berbalas dengan baik. Maka di tahun kuda api ini tadi, upayakan kalian bisa terbang di atas semua hal yang sulit dan juga susah ini tadi, dan menunjukkan kekuatan kalian dari pengaturan emosi untuk bisa membantu orang lain dan juga membuka peluang yang lebih besar saat orang lain nanti, orang lain bukan yang kalian bantu ya di sini, akan tiba-tiba datang membantu dengan lipatan lebih baik daripada apa yang kalian keluarkan. Dengarkan ini, amalkan, dan saya lihat keberlimpahan akan datang kepada kalian. Nah, sekarang kita masuk ke sio saya, ular. Ular ini pintar. Ini di sini tulisnya licik. Saya nggak suka licik ya, tapi lebih ke pintar bersiasat. Melihat peluang dan bagaimana mereka semua ini mengetahui apa yang harus dilakukan, walaupun kadang itu bukan sesuatu yang mereka akan sukai. Nah, kartunya adalah The Four of Cups. Four of Cups adalah kartu bagaimana kita itu tidak menjadi rakus, merasa cukup. Saat kita bisa tahu kapan kita berhenti, saat kita tahu kapan kita harus tidak terus-menerus serakah atau menginginkan, maka ini adalah satu kondisi yang akan membawa para ular-ular ini tadi akan mendapatkan keberlimpahan. Kita tidak tahu, siapa tahu dengan kita bisa menahan diri, mengkonsumsi apapun dengan secukupnya, tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain secara berlebihan, nggak pengen belanja-belanji lebih dari apapun yang kita perlukan. Maka tiba-tiba nanti bisa saja di akhir tahun kuda api, di awal tahun 2027 sebelum Imlek ini nanti berganti ke sio yang berikutnya, maka akan ada kesempatan dari uang yang dikumpulkan, hemat-hematnya ini nanti ternyata akan bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Apakah Bitcoin terus kemudian akan jatuh dan kita bisa serok? Atau saham-saham tertentu akan bisa kalian juga beli? Nah, ini adalah kondisi yang kita akan bisa dapatkan jika kita bisa berhemat. Kondisi ini adalah mengatur emosinya. Bukan artinya hidup berkekurangan, tapi mencoba untuk mengetahui apa yang kita perlukan dan tidak mengkonsumsi lebih daripada yang kita butuhkan. Dan kita sekarang masuk ke sio kuda. Kuda ini cepat. Oke, tadi yang seperti dikatakan ya, sio kuda terus kuda api. Harusnya ini akan saling memperkuat. Dan walaupun memang ini adalah kondisi di mana semuanya akan bersaing, tapi kuda api akan mendapatkan kartu The Six of Wands. Kejayaan di masa lalu ini akan terulang. Apapun hal positif yang pernah kalian lakukan di masa sebelumnya, ini sangat mungkin akan bisa terulang kembali. Maka ingat-ingat kembali apa yang pernah kalian lakukan dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, keberlimpahan yang sangat melimpah, ini akan bisa kalian ulangi di tahun ini tadi. Kalian hanya diminta untuk lebih berani, lebih kuat, dan api itu membakar. Api itu benar-benar bisa bergerak dengan cepat. Kalian tidak boleh lambat. Di sini saja kuda adalah sebuah entitas yang berjalan dengan sangat cepat dan juga bisa untuk menjadi kendaraan perang, bisa menjadi transportasi, menarik kereta. Maka sifat-sifat para kuda ini akan diperkuat dengan apinya itu tadi, dan dengan kartu The Six of Wands, di mana kejayaan di masa lalu ini sangat terulang kembali. Maka kalian tahu bahwa kalau ada sebuah peluang, tapi ternyata peluang ini adalah sesuatu yang baru, kalian sisihkan dulu. Lebih kepada hal yang kalian ketahui, kalian pernah jalani, dan kalian pernah sukses di dalamnya. Oke, kita masuk terus kemudian ke sio kambing. Bekerja sama. Kambing itu makhluk komunal. Kartunya adalah The Two of Cups. Cocok banget. Mencari orang yang memiliki kesamaan. Apakah ini kartu tentang percintaan? Tidak. Kalau percintaan itu lebih kepada cocok satu dan yang lain, saling mengisi. Kalau ini, bagaimana cara kalian mensinkronisasikan energi kalian kepada orang-orang yang memiliki kesamaan? Maka ini mudah sekali. Cari orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama, kerja di bidang yang sama. Saat kalian lebih sering berkumpul dengan orang-orang ini, maka ini akan membawa keberlimpahan yang lebih. Siapa tahu kalian mendapatkan sebuah informasi atau banyak informasi. Siapa tahu kalian akan diberitahukan akan sebuah krisis yang akan datang tiba-tiba. Maka jika kalian bisa memanfaatkan ini, kalian akan menjadi beberapa orang beruntung yang akan mendapatkan keberuntungan yang lebih di tahun kuda api ini tadi. Itu artinya kalau kalian misalkan menjadi seorang pedagang kain, berkumpullah dengan orang-orang yang lebih sering lagi. Kalian seorang pedagang toko besi atau toko bangunan, berkumpullah dengan orang-orang ini tadi. Maka dari kartu The Two of Cups, saat orang yang memiliki sebuah kondisi emosi dan juga keinginan yang sama ini tadi berkumpul, mereka akan menguatkan. Pun ini cocok dengan kondisi kambing yang memang berkelompok dan bekerja sama. Lalu kita masuk ke sio monyet. Monyet ini kayak ular, cerdik. Oke?
Nah, kartunya adalah The Ten of Pentacles. Ten of Pentacles minta kalian untuk benar-benar bisa ada di kerumunan. Nah, ini cocok, semuanya cocok. Kayak tadi bekerja sama kambing. Nah, kalau monyet itu pun adalah makhluk komunal. Maka kartu Ten of Pentacles bisa diartikan kalau kalian terus bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga, bisa menjadi baik di mata orang-orang di sekitar, kalian akan dipercaya untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan keberlimpahan dan juga keberuntungan. Misalkan bisa saja dari orang-orang yang terus kemudian percayakan dana dan juga investasi mereka kepada kalian. Nah, kartu Ten of Pentacles artinya kalian diminta untuk menjaga kesehatan juga, diminta untuk ada di sekitar orang-orang yang merupakan keluarga dan dekat di sekitar kalian, dan juga meminta kalian untuk terus bisa ada dan involve secara langsung di bisnis kalian. Untuk kalian semua yang selama ini hanya melihat bisnis dari jauh, dipercayakan kepada orang lain, cobalah untuk secara langsung basah turun ke bawah dan melihat, karena ada hal-hal yang akhirnya kalian hanya bisa lihat dengan mata kalian sendiri, dan ini akan membawa keberuntungan kepada bisnis kalian yang otomatis juga akan mendatangkan pundi-pundi kepada kantong kalian. Nah, itu untuk monyet tadi yang cerdik. Oke, kita ke ayam. Ayam ini gigih. Mungkin karena dia bangun paling pagi. Tapi kenapa kalau paling pagi disebutnya early bird ya? Knight of Wands. Nah, Knight of Wands ini meminta kalian bekerja lebih keras, memiliki kemauan yang lebih tegas. Selama ini kalian mungkin terlalu banyak maunya. Lihat sosial media, lihat orang kok usaha ini bagus, kalian belajar. Kok orang invest ini bagus, kalian coba untuk invest. Kalian coba untuk melakukan apa yang kalian belum pernah lakukan hanya gara-gara kalian iri terhadap result yang diciptakan oleh orang itu. Yang mana orang ini bisa saja adalah penjual saja. Mereka ini hanyalah ngiming-ngimingi. Karena apapun yang terjadi itu belum tentu akan cocok dengan kalian. Kartu The Knight of Wands minta kalian untuk teguh kepada pendirian kalian, tidak mudah terpengaruh dengan apapun yang kalian lihat di sosial media. Saat kalian bisa stoik, hanya lurus kepada apapun yang kalian kerjakan, maka ini akan membawa keberuntungan yang sangat besar, membawa pundi-pundi rupiah dan juga dolar yang akan membawa tahun kuda api ini akan lebih bersinar kembali. Pun dari ayam ini hati-hati. Ini show-nya ada di bawah kuda, maka mereka pun harus memiliki stamina yang lebih kuat. Hati-hati juga terhadap api yang mengobar, dan jangan sampai apinya nanti membakar bulu kalian. Kita masuk ke anjing. Sio anjing itu sio yang setia. Nah, mungkin karena itu dia ada di urutan ke-11 sebelum babi yang santai. Oke? Untuk kalian semua yang bertanya-tanya sio kalian termasuk anjing atau tidak, lihat di bawah sini, dan sio anjing adalah the Queen of Wands. Welas asih, memiliki perasaan yang tidak melihat bahwa bisnis ini just another, memisahkan bisnis ini, bahwa bisnis is bisnis, itu adalah pandangan yang keliru. Ingat ya, untuk sio lain ini akan berbeda. Untuk kalian semua yang sionya ini anjing, kalian yang setia ini ternyata memang harus menjual rasa, bukan kasihan, tapi rasa kekeluargaan, rasa dekat, rasa pertemanan, rasa melindungi. Karena Queen ini tidak hanya seseorang yang tegas, tapi seseorang yang juga bisa menyayangi orang lain. Queen adalah tempat di mana raja atau pangeran ini dilahirkan. Maka kalian harus menjadi seseorang yang bisa welas asih terhadap apapun di sekitar kalian. Bisnis yang dikerjakan harus disoroti dari sisi-sisi ini tadi. Misalkan selama ini jika kalian fokus kepada bisnis dan keuangan, maka lihat rekan bisnis kalian dan fokus kepada keluarga mereka, fokus kepada apa kebutuhan mereka, fokus kepada bagaimana mereka mengelola keluarganya. Jika kalian bisa melihat sisi itu tadi, maka ini akan mempertahankan dan mengundang banyak sekali peruntungan datang kepada diri kalian. Ingat para anjing, kalian tidak hanya dituntut untuk setia, tapi kalian dituntut untuk juga welas asih. Ini akan mendatangkan pundi-pundi rupiah yang sangat luar biasa. Untuk para babi-babi yang santai-santai ini, jangan khawatir. Dan siapa di sini yang babi? Nah, lihat di sini. Tapi ingat, ini nggak ada hubungannya dengan babi sebagai hewan yang kalau di Muslim diharamkan atau dia itu suka berkubang. Tapi kita melihat sifatnya. The Seven of Pentacles. Bagaimana kalian mengurai perasaan tidak puas, perasaan selalu kurang, perasaan selalu ingin lebih, perasaan selalu. Jadi, jika kalian merasa bersyukur, merasa berterima kasih, merasa dicukupkan oleh apa yang kalian miliki saat ini akan mendatangkan keuangan yang akan lebih besar lagi. Caranya seperti apa? Coba untuk di list, kalian sudah punya apa saja. Coba untuk misalkan di hari libur, beresin rumah kalian.
Kalian coba keluarkan barang-barang di lemari. Lihat apa yang sudah kalian kumpulkan. Kalian lihat ke handphone, lihat prestasi apa yang sudah kalian capai. Apa yang sudah membuat kalian sampai di titik ini. Ini adalah prestasi yang harus dirayakan. Dan jika kalian bisa mensyukuri itu, maka terbebas dari perasaan di mana kita tidak cukup dan selalu merasa tidak puas. Kadang-kadang kita akan dididik seperti itu sebagai orang Asia ya. Ini akan membawa keberuntungan dan pundi-pundi rupiah berdatangan dengan lebih besar lagi di tahun kuda api ini. Seperti itu kira-kira untuk semua sio yang ada, tidak ada yang namanya lebih beruntung dibandingkan yang lain. Beruntung adalah saat kita mengetahui hal buruk yang akan terjadi, kita mengantisipasinya dengan hal yang baik, dan terus kemudian kita bisa mengambil peluang dari apapun yang terjadi. Sekali lagi, Kong Si Fa Cai semoga dilimpahkan dengan keberkahan, dengan kemakmuran, dan tambah kaya di tahun kuda api ini nanti. Untuk kalian semua yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan hubungi nomor di bawah sini. Ulang lagi dari awal, dengarkan baik-baik, dan coba untuk menjadi lebih cuan lagi di tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.